Dulu dicibir, sekarang bikin gemetar. Asia Tenggara punya kisah kebangkitan paling gila di dunia sepak bola. Hari ini kita akan mengurutkan kekuatan timnas ASEAN dari yang paling lemah sampai yang paling ditakuti. Ada tim yang baru saja bangkit dari keterpurukan. Ada juga yang sedang jatuh setelah pernah jadi raja. Dan yang paling mengejutkan, satu tim kecil tiba-tiba dapat 13 poin FIFA dan mengancam. Posisi Indonesia siap kita mulai dari dasar dan naik ke puncak. Timor Leste, negara termuda di ASEAN, ini belum pernah lolos ke turnamen besar, tapi semangat mereka nggak pernah padam. Dari posisi 197 di akhir 2024, kini mereka naik 2 peringkat ke 195 dunia. Lewat kompetisi usia muda, Timor Leste terus menanam benih masa depan. Mereka belum menang banyak, tapi mereka belum berhenti bermimpi, lalu naik satu tangga ke atas. Kita temui tetangga terdekat, mereka yang juga tengah berbenah. Laos-Laos perlahan bangkit dari bayang-bayang kegagalan. Dulu ada di posisi 190. Sekarang naik ke 185, meski belum stabil di level senior. Mereka mulai memperkuat struktur sepak bola nasional. Perjalanan masih panjang, tapi langkah mereka semakin jelas. Selanjutnya kita melangkah ke negara kaya, tapi prestasinya masih tertinggal. Brunei Darussalam, negara kecil. Dengan kekayaan di besar ini akhirnya mencatat kemajuan. Dulu di posisi 185, kini naik ke 183 dunia, usai menang atas Bhutan. Kemenangan langka ini memberi harapan baru untuk Brunei, bahwa mereka juga bisa mencetak sejarah. Sekarang kita menuju negara yang penuh semangat, dan pernah jadi sorotan SEA Games 2023 Kamboja. Kamboja juga ikut naik satu peringkat, dari 181 ke 180 dunia. SEA Games 2023 sempat jadi momen kebangkitan, tapi performa senior masih angin-anginan. Namun semangat dari generasi muda mereka, terutama dari akademi lokal, patut diacungi jempol naik lebih tinggi lagi. Kita menemukan tim yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam negeri. Myanmar dulu tim yang disegani. Kini Myanmar masih berjuang keluar dari krisis. Naik dari 162 ke 160 dunia, ini sinyal kecil bahwa mereka belum menyerah, meski dihantam konflik internal dan kehilangan pemain. Senior Myanmar mencoba bangkit dari keterpurukan. Sekarang kita sampai di tim yang baru saja menang, di kandang sendiri dan naik 2 strip Singapura, kemenangan dramatis 2-1 atas. Bangladesh memberi dorongan moral dan poin. Dari posisi 161, Singapura kini naik ke 158 dunia. Mereka bukan unggulan, tapi dengan perbaikan sistem dan pemain muda, Singapura mulai menunjukkan taringnya. Selanjutnya, kita menuju tim yang dulu jadi sensasi ASEAN. Karena pemain keturunan Eropa Filipina, sempat sensasional karena para pemain diaspora. Kini Filipina agak menurun, namun dari posisi 146, mereka berhasil naik ke 145 dunia. Regenerasi menjadi kunci. Apakah mereka bisa menemukan bintang-bintang baru? Seperti duda, dan kini kita masuk ke zona panas. Negara yang bikin heboh. Setelah menggulung Vietnam 4-0 Malaysia, ini dia lompatan terbesar minggu ini. Malaysia membantai Vietnam 4-0 dan langsung naik dari 121 ke 126 dunia. Gol dari Figueiredo Holgado, Corbin Ong, dan Kuls jadi bukti. Harimau Malaya kembali menggigit, dapat tambahan 399 poin. Malaysia kini mengejar Indonesia, persaingan di puncak ASEAN semakin panas. Tapi masih ada tim yang posisinya lebih tinggi, tim yang pernah dihina tapi sekarang jadi kekuatan baru Asia Tenggara. Indonesia dulu diremehkan, sekarang jadi ancaman nyata. Meski kalah dari Jepang 0 pada malam, kemenangan atas Cina membuat Indonesia tetap melangkah ke ronde keempat. Kualifikasi Piala Dunia 2026, ranking FIFA naik dari posisi 123 ke 18 dunia. Meski turun 2 strip akibat kalah dari Jepang, secara keseluruhan ini progres luar biasa. Timnas Garuda mencatat lonjakan tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Dulu di posisi 173, kini Indonesia sudah masuk 120 besar dunia. Dari tim terlemah ASEAN, kini jadi kandidat kuat pemuasa baru Asia Tenggara. Dan ini baru permulaan. Indonesia belum berhenti naik, dan perjalanan ke puncak masih panjang. Target PSSI jelas menembus 100 besar dunia. Dan sekarang kita semua mata tertuju ke Round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 plus laga-laga FIFA Match Day yang siap jadi panggung unjuk kekuatan. Setiap kemenangan akan mengubah ranking, setiap gol akan menggetarkan dunia. Garuda sedang terbang tinggi dan dunia mulai panik. Kalau ini terus berlanjut, Indonesia bukan cuma raja ASEAN, tapi calon raksasa baru di sepak bola Asia. Tapi masih ada satu rival besar yang sedang limbung usai dihajar habis-habisan Vietnam.
Tim yang dulu disebut Raja ASEAN ini jatuh, kalah memalukan 0-4 dari Malaysia. Vietnam kehilangan 13-9 poin FIFA dan melorot ke 13 dunia. Era Park Hang-seo sudah berakhir. Pemain-pemain bintang seperti Quang Hai dan Chong Puong tak lagi jadi jaminan. Vietnam tetap kuat, tapi tidak segarang dulu dan sekarang. Kita sampai di puncak ASEAN. Siapa yang masih berdiri di posisi teratas? Jawabannya Thailand. Inilah sang penguasa ASEAN saat ini. Thailand meski kalah dari Turkmenistan 1-3 dan kehilangan 16 poin FIFA, mereka masih berada di posisi 101 dunia. Tertinggi di antara negara ASEAN, tapi posisi ini rapuh. Padahal pada 19 Desember 2024, Thailand berada di peringkat 97 dunia. Masih nyaman di top 100 ASEAN, tapi sekarang posisi mereka melorot ke 101 dunia. Fluktuasi yang cukup menakutkan. Turunnya peringkat 16 poin sekaligus menjadi alarm besar. Itu bukan sekedar angka. Itu artinya reputasi mereka terguncang. Bayangkan, jika Thailand kembali tersandung dan turun sel peringkat, maka itu bencana besar. Semua itu bisa terjadi dalam semalam, sementara di belakang-belakang mereka, Indonesia yang terus memburu. Jadi Thailand bukan hanya harus menang, tapi juga membangun mental baja. Karena kalau tidak, ranking 101 itu gampang digoyang, dan sekali posisi itu pecah, Raja ASEAN bisa terguling. Hanya dalam hitungan laga buruk, Thailand memang di puncak, tapi apakah mereka bisa bertahan? Asia Tenggara tidak lagi dipandang sebelah mata. Dulu dicibir, sekarang mulai disegani. Dan di antara semua negara ASEAN, Indonesia adalah tim dengan peningkatan tercepat. Dalam 5 tahun terakhir, apakah Garuda bisa menyalip Thailand? Apakah Malaysia bisa bikin kejutan? Komentar sekarang. Siapa Raja ASEAN 5 tahun ke depan? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Karena di channel ini, kami hadirkan konten tergila soal sepak bola Asia, dan ingat ranking FIFA bukan tujuan akhir, tapi jalan menuju panggung dunia. Piala Dunia 2026